Ya, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Oke, kita akan mulai ya. Ntar asisten saya udah masuk belum? Yuk, kita mulai. Sebelumnya kita ngucap syukur dulu ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bisa belajar dan diberi kesempatan untuk belajar. Kiranya apa yang kami pelajari juga dapat bermanfaat buat kelak kami kemudian hari. Karena banyak peluang-peluang kerja yang membutuhkan kompetensi daripada mahasiswa, daripada lulusan kami. Kiranya apa yang dipelajari dapat bermanfaat Tuhan. Tuhan menolong buat kami, memberikan semangat pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, bisa on cam dulu ya. Teman-teman, ini sambil nunggu nunggu teman yang lain. Banyak tawaran ke saya ya, ke dekan ngajak kerjasama. Banyak kebutuhan tenaga kerja, apalagi programmer levelnya level senior ya. Level senior itu sangat sekali dibutuhkan ya perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan sekarang banyak beralih ke teknologi ya. Nah teman-teman kan ini kira-kira setahun 2 tahun lagi ya, harus dipersiapkan gitu kan ya. Satu, kemampuan communication skill-nya ya. Belajar bahasa Inggris dari sekarang lah, YouTube itu banyak lah. Terus kalau mau kursus atau apa dicoba itu ya, sampai bahasa Inggrisnya katakanlah cukup baik ya. Kemudian kemampuan programmingnya, ya, developer itu banyak yang cari, developer software tuh banyak yang cari, ya. Jadi kesempatannya banyak sekali. Saya kemarin ketemu perusahaan Singapura, ya, dia nyalurkan tenaga kerja. So kalau ada alumni bisa kami salurkan gitu ya. Salary-nya udah jelas lah, udah di atas 2 digit lah gitu kan ya, 2 digit. Jadi kesempatannya cukup baik ya teman-teman. Ketika belajar usahakan sebaik mungkin ya. Jadi materi-materi yang saya berikan, kalau nggak ngerti harus cepat tanya ya, harus cepat tanya. Kenapa? Karena saya buat materi ini bukan hanya sekedar teori saja, tetapi beberapa saya gunakan untuk aplikasi ya. Kebetulan saya kan developer software juga. Jadi ngerti gitu kan ya, ngerti dari awal sampai ke akhir, terus kira-kira apa yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, termasuk salah satunya adalah database. Oke, saudara on cam dulu. Oh, ini masih ada yang masuk ya. Oke, dua layar ya. Satu dulu, saya print screen dulu. Satu, ini baru masuk. Oke, satu lagi ya. Ya, baik. Yang kurang teman-teman, yang nilainya kurang, saya udah bacakan kan ya, itu nilai sudah saya bagikan. Yang 60 ke bawah itu perlu ekstra keras ya, usaha yang lebih keras. Teman-teman bisa lihat video-video saya sengaja bikin video. Sudah kuliah saya bikin lagi videonya, saya rekam kemudian saya taruh di YouTube. Itu makan waktu sekali ya. Nah teman-teman yang katakanlah merasa kurang, bisa kalau mau buka slide-nya dari materi boleh. Kalau ingin ada tanya jawab gitu kan, lebih detail, saudara bisa putar di sana di YouTube ya. Rekamannya saya taruh di YouTube itu. Saudara cari aja di YouTube, saya cari Teddy Markus, cari mengenai basis data 2. Nah, saudara bisa ambil di sana ya. Nah kalau ada yang lupa gitu ya, lupa sih wajar, tetapi yang penting itu teman-teman mau belajar gitu kan ya. Karena kalau nggak belajar nggak bisa ya. Ini perlu jam terbang ya. Jadi kalau programming itu perlu jam terbang. Semakin dilatih, semakin kemampuannya semakin bagus ya, semakin bagus. Oke, saya akan lanjut ke auto number. Minggu lalu kita bahas mengenai auto number yang tanpa riset ya. Oke, saya akan buat dulu show screen dulu ya.
Materi sudah saya berikan di sana. Sudah bisa buka, nanti ada auto number ya di pertemuan 9. Nah, kita akan menggunakan auto number reset periodik. Artinya apa? Bagaimana kalau kita misalnya penomorannya itu berdasarkan tahun. Jadi kalau tahunnya baru, dia mulai lagi dari 1. Ya, ini pasti kepake ya. Pasti kepake ya. Saya beberapa kali bikin aplikasi ini pasti kepake ya penomoran-penomoran seperti ini. Nah, saudara, artikelnya nanti bisa lihat di sini ya. Saya sudah taruh juga artikel di sini ya di it.maranatha.edu ya. Ini pernah saya bahas. Saudara bisa cek dari sini ya atau dari PDF-nya. Oke, saya akan masuk ke PDF-nya aja. Nah, penomorannya ini riset periodik itu penomorannya itu kita bisa atur ya. Mau riset per tahun nih, bagaimana dia mengetahui. Padahal kan setiap perusahaan akan berbeda nih masuk kerjanya ya. Misalnya ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3, mungkin tanggal 1 juga ada yang masuk gitu kan ya. Tapi biasanya jarang sih. Nah, baru masuk mungkin baru tanggal 10. Nah, bagaimana si komputer tahu gitu itunya. Pokoknya setiap kali masuk ya tahun yang baru dia akan mulai dari 1 ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang saya buat model-model seperti itu ya. Saya berikan contoh ya, riset periodik ini. Jadi riset periodik itu sudah bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan ya. Supaya saudara punya bayangan di mana sih dipakainya gitu kan ya. Oke, saya bukain nih aplikasi. Saya bikin aplikasinya banyaknya desktop ya, desktop. Tapi sekarang orang udah modelnya web base ya. Tapi ada juga saya yang pakai SQL Server ada. Ini yang sederhana ya, contoh PRG ini ya. Nah, saya punya ini ya, punya ini untuk Farmasi Pro ya. Farmasi Pro itu buat distributor obat-obatan ya dari pabrik. Dia distribusikan, ada yang ke apotek dan segala macam. Sudah supaya bisa bayangan ya, ada bayangan. Langgeng L Langgeng. Oke, nih aplikasinya ya. Saya pakai Borland DLV ya. Sudah nanti belajarnya kan macam-macam, ada yang pakai PHP sudah ya, ada yang pakai Windows ya, ada juga yang pakai yang lainnya juga ya. Tapi prinsipnya sama sih kalau programming. Tinggal dipelajari aja. Nah, ini Farmasi Pro ya. Nah, bagaimana saya gunakan sebentar ya. Saya login dulu. Loginnya lupa nggak saya ya, coba ya. 1. Oke, udah masuk ya. Ini fungsinya untuk mencatat penjualan pembelian. Nah, contoh ya, misalnya auto number-nya saya gunakan di sini ya. Nah, kalau ini auto number-nya nggak reset ya, tetapi berlanjut terus, tetapi sesuai kodenya. Ya, auto number-nya nanti bisa variasi macam-macam. Ini sudah bisa lihat ya. Saya punya PL ya, PL. Ya. Nah, ini model PL gitu ya. Coba kita buat ya. Saya new nih ya. New. Terakhir 060 ya. PL itu kode pelanggan. Sebenarnya tergantung wilayahnya. Jadi penomorannya bisa bagi wilayah. Nah, ini kan PL ya. PL. Nah, saya klik ya. Mulai 61 tuh. Ya, begitu saya klik ini langsung dia dari 61. Jadi 61 ya, otomatis ya. Namanya misalnya saya buat Teddy. PT Teddy Sehat misalnya ya. Teddy Sehat Jaya. Nah, NPWP-nya saya kosongkan aja, yang lainnya ya. NPWP, nama alamat, kota saya kosongkan, saya oke ya. Saya hanya nunjukkan ini auto number-nya ya. Jadi kalau kita lihat nih auto number-nya saya cancel. Oke, kita lihat nih. Nah, 61 ya. Tuh. Sehat Jaya. Kalau saya tambah lagi ya, saya kliknya sini ya.
62 ya. Saya mulainya nggak mau kodenya PL. Misalnya kodenya biasanya pelanggan-pelanggan itu nanti dikelompok-kelompokkan ya. Misalnya kodenya BD misalnya. Tuh. Ya. BD nanti dia bisa mulai lagi BD dari nomor 1 ya. Oh tadi BD-nya saya sudah masuk ya 1. Tes gitu. Oke. Tuh ya. Tadi udah masuk 1, masuk ya. Jadi ini risetnya per kategori itu. Ya, kalau saya bikin buat kategori baru ya, PL dia lanjutin. Ya, kalau BD nanti lanjutkan lagi. Saya misalnya melanjutkan BD gitu kan ya. Masuk tuh 3 tuh ya, masuk ya. Harusnya BD saya buat lagi misalnya TR gitu kan ya, TR. Tuh, langsung nomor 1. Ya, Ucok misalnya. Nah, gitu. Oke, kita lihat tuh ya TR gitu. Nah, ini risetnya per kategori gitu kan ya. Nah, saya tunjukkan yang nanti akan kita pelajari risetnya periodik. Ya, kita lihat nanti di penjualan. Faktur penjualan. Nah, ini. Ya. Ini transaksi 2020. Ya, ini kan bisa geser 2020 ya. Sudah mulainya terakhir di 151 misalnya ya. Saya mau buat baru nih. Nah, sekarang kan 2001. 2021-nya saya udah masuk ke bulan April gitu kan ya. Tuh, perhatikan ya. 21 itu depannya nih tahun, mulainya dia dari 1 tuh. Ya, kode pelanggannya saya pilih siapa misalnya ya. Apotik Master nih ada dia. Alamatnya sudah ada langsung ya, karena master datanya sudah diisi ya. Tanggal fakturnya, oke tanggal sekarang, dia jatuh tempo kasih 30 hari ya, berarti tanggal jatuh temponya, tanggal fakturnya ditambah ini, otomatis ya jatuh temponya. Ya ini kan otomatis ya. Kode salesnya misalnya Ucok misalnya. Ya. Nama barangnya kita tinggal pilih, barangnya apa. Misalnya saya nggak hafal nama-nama obat ini, nggak ngerti ya. Yang ada lah ya misalnya festival gift ya, beli misalnya 5 buah. Nah, stoknya tuh 0 tuh ya. Kalau stoknya 0 dia kasih tahu ya. Ya nggak apa-apa, masih bisa dijual ya. Misalnya beli 10, harganya katakanlah 10.000. Tuh 23 supaya gampang hitungnya ya. Nomor batch-nya kita isi misalnya. Ini nomor urut produksi. Biasanya kalau obat-obat itu ada nomor batch-nya ya. Nomor batch-nya. Saya sembarang aja ya, saya nggak tahu isinya. Nah, sini ada expired-nya misalnya. Oke, obatnya expired-nya sampai kapan nih? Misalnya 31 Januari 31 Desember misalnya ya 2002 misalnya. Gini. Saya tambah barang lagi. Ya. Ini contoh ya, sudah kalau nanti bikin aplikasi gitu kan ya, aplikasi saya buat misalnya saya beli 10. Tuh, kalau stoknya kurang dia ngasih tahu. Nah, misalnya ini 20.000, tuh 23, enter. Oke, batch-nya saya nggak tahu, sembarang aja. Ya, expired-nya misalnya ini expired-nya 01 Januari misalnya ya, 01 tahun 2005 ya, 2025 boleh ya. Nah, totalnya langsung otomatis, ada DP-nya. DPP itu dasar pengenaan pajak ya. Ya, total fakturnya ini. Jadi ketika dibeli itu 250 ini sebetulnya di dalamnya udah ada include pajak ya, include pajaknya. Nah, pajaknya ini bisa dihitung ya. Itu rumusnya 1 dikurangi 1 PPN itu kira-kira 10% lah ya gitu. Nah, ini kayak gini tuh. Ya. Oke, nanti kalau dia tinggal ini dia oke. Kalau di cancel dia oke. Masuk ya. Nah, kalau kita nambah itu langsung nomornya tuh langsung 2 tuh. Ya. Nanti kalau tahun 2022 langsung ini 220001 gitu. Ya. Nah, ini riset periodik. Ya, riset periodik.
Jadi saya bisa buat riset secara periodik itu secara otomatis. Ya, berdasarkan tahunnya. Ini permintaannya gini gitu kan ya. Biasa saudara desain, salah satu desainnya kayak gini. Oke, ini contoh ya, contoh. Kemudian kita kembali lagi ke materi ya, ke materinya. Oke, ya contoh aplikasi. Kita ke materi. Nah, ini penomorannya nanti formatnya bisa macam-macam. Ya, penomorannya bisa macam-macam. Yang penting nanti ada nomor urutnya ya. Jadi urutannya gini. Biasanya nomor urut ditaruh di belakang ya, tapi kadang-kadang ada orang juga bikin nomor urutnya di depan. Ya, ada yang di tengah. Seperti contohnya ini ya, kalau misalnya itu tuh nah yang ini ya. Saya yang minggu lalu nih, minggu lalu. Sudah perlihatkan nih nomor urutnya ya. Ini nomor urutnya di ujung. Nah, ini. Oh, ini juga di ujung tuh dia, nomor urutnya di ujung. Paling enak sebetulnya di ujung ya. Tapi ada juga yang di tengah gitu kan. Gak masalah ya. Nah, kita akan coba lihat nih. Ini ada penomoran dokumen permintaan barang misalnya. Nomornya SPP, nanti ada tahunnya, tahun terjadi transaksi, kemudian nomor urutnya. Ya. Contoh lagi ada penomoran dokumen pesanan barang, PO, kemudian tahun, nomor urut. Nah, kalau contoh yang saya tadi berikan, ini penomorannya gini. Tahun minus nomor urut 5 digit. Kenapa saya pakai 5 digit? Ya, saya tahu. Sebelumnya saya akan tanya, 1 tahun ini berapa transaksi? Oh, 1 tahun itu kira-kira misalnya dia ada 4.000 transaksi. Ya, 4.000 transaksi berarti 1 bulan itu kira-kira bagi 12 lah ya, 12 misalnya 300 lah. Ya, 300 kali 12 3.600 ya. Berarti antara 300 sampai 400 sehari bikin bondnya. Ya cukup lah. Sebetulnya 4 digit juga udah cukup ya. Ya, 4 digit kan 4 digit sampai 10.000 gitu kan ya. Nomor urutnya bisa 10.000. Saya berikan lebih 5 digit ya. Siapa tahu misalnya kalau seharinya dia ada 1.000 transaksi, 400 sebulan ada 1.000 transaksi ya. 1.000 kali 12 berarti 12.000. Nah, ini 5 digit udah cukup. Kan bisa sampai 99.000. Nah, gitu ya. Jadi waktu sudah menentukan nomor urut ini perlu diperhatikan lebarnya berapa banyak. Saya kembali lagi ke sini. Ke programnya ya, ke sini. Nah, di sini ada penomoran contoh ya. Ini penomorannya. Tabel, saya punya tabel PO, penomoran fakturnya atau pesanannya, buktinya gitu kan. PO itu purchase order. Pembelian ya, purchase order. Di sini ada PO minus 2008 5 digit sini 000. Ya. Begitu ada di tahun 2009, maka nanti nomornya adalah PO minus 2009 minus 001 lagi. Otomatis. Begitu 2010 mulainya dari PO 2010 minus 001. Ya. Asumsinya sekiranya ini. Nah, bagaimana kita mengatur si ini ya supaya penomorannya bisa riset periodik. Riset periodiknya tahunan ya. Oke, kita akan coba ya. Nah, sebetulnya di sini udah ada nih ya, ininya kita pakai varchar 13 samakan PO-nya seperti ini. Nah, sini ada short cost-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah waktu mencari nilai maksimumnya. Ya, kalau kita bentuknya seperti ini, lihat ini penomorannya ya. Oke, saya copy aja dulu ya penomorannya. Ini penomorannya kan gini. PO minus 2008, ini digitnya ini ya. Saya kopas dulu sebentar. Saya taruh di Excel ya supaya jelas. Ini. Nah, nomornya gini kan. Ini saya besarin dulu dikit. Jadi ini kan PO, P, ya, suruh besar semua aja ya. P, kemudian ini O-nya, kemudian ini minus, kemudian 2008, ini minus, ketik minus ya, minus, kemudian 2, kemudian 0,
kemudian 0, kemudian 8, ini kemudian minus lagi, lalu 0, 0, ini 0 lagi, lalu 0, 0, 1. Nah, ini saya lebarnya ya. Nah, digitnya kayak gini nih. Ini saya perkecil ya supaya enak kelihatannya. Nah, jadi ini saya punya digit 13 digit. Digit ke-11, digit 12, digit 13 nih. Lebarnya 13. Ya. Lebarnya 13. Jadi ketika saya buat di sini nih, perhatikan. Ya. Max-nya saya ambil ya 5 digit terakhir. 5 digit terakhir tuh ini kan. Yang ini nih, saya kasih kuning ya. Saya kasih warna kuning. Nah, ini 5 digit terakhir. Jadi saya max-nya pakai yang sini. Nah, aku naikin dikit supaya nggak geser-geser. Max-nya saya ambil ke sini. Cukup yang 5 digit. Tapi where-nya adalah sesuai tahun. Ya, ada where-nya. Kita lihat nih where ya. Where-nya adalah substring nomor PO mulai posisi 4 sebanyak 4. Di convert ya, apakah sama nih? Apakah substring dari nomor PO itu yang mana? Nomor PO itu yang ini ya. Nih yang ini. Ini adalah tahun. Ya, saya kasih warna yang lain ya. Warnanya hijau misalnya ya, hijau. Nah, gini. Ini adalah mulai digit keempat sebanyak 4. Nah, kita cek substringnya. Apakah sama nggak dengan tanggal tahun sekarang nih? Ya. Nah, ini saya ambil date path adalah tahun. Tahun dari tanggal PO-nya, tanggal transaksinya. Tanggal PO-nya kapan nih? Nah, ini kita convert. Jika sama, jadi kalau ketika saya transaksi pemesanannya tanggal 2008, maka saya dapat nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya yang tahun 2008. Kalau saya ada di 2029, saya akan cari maksimum di 2009. 2010 juga gitu. Begitu sekarang misalnya tahun 2021. Dia akan cari maksimumnya adalah sesuai dengan tahun 2021. Nah, caranya gini, saudara nanti kalau nggak hafal mah tinggal lihat aja gitu. Ya, substringnya gini. Nah, ini tergantung posisi tahunnya di mana di dalam penomoran itu, dan ini adalah ininya. Tahun sistem komputer. Ya. Nah, untuk yang lain sama aja nanti caranya ya. Cara dengan yang kemarin sudah cari nomor akhirnya berapa. Kalau nomor akhirnya 0 dimulai dari 1 gitu kan ya. Nah, lalu ini nomor akhirnya adalah tambahin 1 jadi nomor baru. Nah, kemudian sudah bentuk nih nomor formatnya. PO ditambah convert dari ini ya, tanggal PO-nya kita ambil tahunnya 2008 tambah minus. Nah, ini biasa seperti ini, ambil kalau angka pengen jadi ada depannya 00, depannya tambahin right aja. Right tambah convert varchar nomor barunya 5. Yang ke bawahnya sama ya. Oke, kita akan coba ya reset per tahun. Nah, saya akan membuat PO. Ntar ini, nah ini ada ya nomor PO varchar 13, tanggal PO-nya date time, kode suppliernya 50 ya. Kita buat yang sederhana aja. Saya udah buka sih, sudah buka. Oke, kita coba lagi. Oke, SQL Server. Nah, kita panggil dulu. Oke, sampai sini udah cukup jelas nggak? Kita masih bingung. Nah, saudara nanti tinggal lihat formatnya aja ya, lihat formatnya. Jadi template-nya itu bisa digunakan. Database-nya nggak mesti ini. Saya pakai Delphi juga bisa pakai gitu, sama prinsipnya. Oke, kita akan membuat sebuah table. Saya buat tabelnya ini di auto number. Kita buat dulu, boleh sudah buat database baru lah ya.
new database. Saya buat DB auto number periodik misalnya ya. Oke, sudah buat. Saya akan membuat tabelnya. Nanti udah ini sudah latihan ya, nyoba ya. Buat table. Pakai ini boleh, kalau pakai script aja. Saya mau pakai script buatnya. Ya, create table. Namanya apa ya? Namanya tabelnya TBPO. TBPO. PO itu purchase order ya. Kemudian saya membuat nomor PO varchar 13. Varchar 13. Oke, koma. Kemudian saya buat tanggal PO-nya datetime. Datetime. Oke, kita buat kode suppliernya varchar 50. Varchar 50. Oke, gini aja ya tabelnya. Oke, kita buat, kita execute aja. Udah berhasil. Nah, sekarang saya akan membuat store prosedurnya. Jadi untuk penambahan data sudah gunakan store prosedur. Oke, kita ikutin aja, copy aja ya, copy supaya cepat sampai sini. Step. Wah, ini kadang-kadang. Klik. Oke, copy sebagian ya. Saya copy, saya loncat lagi ke sini. Oke, buat query. Create prosedur tambah ini. Oke, kita buat, kita space ya supaya enak dilihat. If ininya tetap. Oke, ini kita tap dulu, tap. Ya, kopas lagi ya, cari yang lain lagi. Belum selesai programnya. Nah, sudah bisa lihat di sini. Saya kopas dulu ya. Copy, kita pindah ke sini. Nah, di sini kita akan mencari ya, di bagian satu adalah cari nomor terakhirnya. Nomor terakhir sudah cek nih, nomor urutnya di posisi keberapa gitu kan ya. Mulai di posisi keberapa. Kemudian untuk riset tahunan polanya selalu seperti ini, where nih. Where nomor PO-nya, tahunnya dia ada di mana, digitnya. Apakah sama nggak dengan date part nih? ini. Dari tanggal PO gitu kan ya, tanggal PO. Polanya seperti itu. Oke, aku rapikan dulu ya, rapikan. Insert ya, kalau udah lakukan insert. Oke, kita cek. Parse dulu. Wah, banyak error Oh, di atasnya udah ada. Ini kita blok aja. Oke, kita parse. Oke, ini masih ada error. Where tanggal PO. Kita cek di sini database-nya. Database auto number periodik, kita lihat tabelnya. Tabelnya dia punya TBPO. Nah, TBPO isinya apa aja kolom-kolomnya, kita bisa lihat sini. Ada nomor PO nih. Tanggal PO ini oke, ini apa? Ini ada errornya, kelebihan gitu. 2 ini 1 2 3 4. Ini bukannya 1 2 3 4.
Oke, cukup. Oke, kita execute lagi ya. Oh, masih ada error nih. Line 18. Set nomor PO. Oh, ini petiknya nih. Kalau kopas-kopas tuh petiknya jelek. Kerubah. PO convert ini. Oke, ini petik yang di belakang juga sama. Ini juga petik yang ini juga. Nah, kalau copy dari PDF petiknya jadi beda biasanya. Convert ini oke, kita coba ya. Kita tes lagi. Oke, parse. Oke, berhasil. Kita execute. Oke nih, ada error nih. Kode supplier. Nulisnya kode supplier L-nya. Kita tes ya. Oh, P-nya 1. Nulisnya banyak salah. Kode supplier. Ini juga P-nya 1. Kita lihat di atas kode suppliernya. P-nya 1. Ya tergantung ya saudara nanti penamaan di sininya ya. Oke, kita cek, kita alter lagi. Blok, execute. Parse, execute. Ini ada salah apa nih? Invalid object name. Alter prosedur SP tambah. Ini mungkin belum dibuat tadi, masih error. Jadi create. Execute. Oke, berhasil ya. Nah, ini tambahnya. Kita akan coba ya. Sekarang insert nih. Sudah buat source prosedur. Berarti kita insert. Jangan insert. Exec aja source prosedurnya. Jadi kan kita sudah punya nih source prosedurnya. Jadi yang dimasukin ada tanggal PO sama kode suppliernya. Oke, kita tes aja. Ya, create. Bukan create. Execute. Prosedur. Nggak usah pakai prosedur. Langsung namanya. Execute. SP tambah TBPO, kita lihat tambah PO. Parameternya apa? Parameternya adalah tanggal PO dan kode supplier. Tanggal PO-nya sudah pakai 2008 boleh ya, 2008. Saya kasih 01, dia mulai bekerja tanggal 3 Januari boleh. 01, 03, bulan dulu ya kalau masuk. Kemudian tanggal 3 tahun 2000 berapa maunya saudara misalnya. Oke, kita pakai 2008 aja ya, 2008. Tanggal PO-nya udah. Kemudian kode suppliernya. Oke, kita coba. Kita lihat dulu ya kode suppliernya. Kode suppliernya bebas kan ini. Ya udah, saya tulis aja ini kode suppliernya S trip to 23 gitu. Udah itu kita select ya, select. Bintang, from, namanya TBPO ya. PO, oke, kita tes. Aduh, ini nulisnya from-nya. Select bintang from. Kita execute. Namanya TBPO. Coba tabelnya ada, maksudnya tabelnya ada ya tadi ya. Kutik tutupnya Pak. Kurang apa? Oh iya ini kurangnya tutup. Ya makasih. Ini SL0001 ini bebas lah ya ininya. Kita execute. Sudah perhatikan tuh nomornya. Ntar saya perbesar ya. Ini bisa di zoom nggak ya? Saya nggak pasang zoom ya mic. Ini lihat mulainya dari 1 ya.
Kita tes lagi ya. Si suppliernya bebas kan ini karena belum ada relasi. Oke, kita tes, execute. Tuh 2 ya. Oke, saya execute aja terus sampai berapa kali coba ya. Kita lihat udah 9, dia ke 10 nggak gitu. Nah, ini cara ngetesnya, cara ngujinya. 9 ya. Oke, kita satu lagi, coba satu lagi. Ini. Execute. Tuh, 10 betul ya. Digitnya pas juga. Nah, ini adalah reset periodik. Saudara coba silakan reset periodiknya dicoba dulu deh, satu dulu ya. Nomor 1, silakan dicoba dulu nih. Nomor 1 dicoba. Kalau udah, saudara coba yang dicoba dulu aja deh. Nomor 1-nya ya. Skripnya udah ada. Nah, nanti kita nyoba yang bulanan. Ya. Oke, silakan boleh dicoba dulu deh. Ya. Kalau udah nanti ini. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum sudah ngerjain? Sebelum mengerjakan? Oke, belum ada ya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Yuk, dicoba aja. Nomor 1 yang tadi ya. Kalau yang jelas, nggak jelas, saudara boleh tanya, silakan tanya ya. Saya ada di sebelah. Tapi ini apa botol?
Yuk kita coba. Udah selesai belum? Oke, ada yang mau nyoba?
Michael mau nyoba? Michael 043. Silakan coba. Show screen ya. Yuk Michael. Wah, jaringannya lemot. Kenapa lemot? Kalau lemot gini tuh bisa ngikutin nggak? Skripnya aja coba, skripnya taruh di chat. Skripnya ditaruh di chat coba. Saya mau lihat. Seperti create. Sok sambil nungguin Michael. Yang lain lagi coba. Saudara harus nyoba ya. Kalau nggak nyoba nanti nggak bisa. Kalau nggak nyoba, hanya sekedar lihat aja. Yuk David 038 mau nyoba? David kemana nih? Kelvin, jangan Kelvin ini. David 017 mau nyoba nggak? Ini materinya semua sudah ada di sini, jadi nanti gampang nyobanya. Yuk. Silakan, ada yang nyoba. Pak, saya coba Pak. Sok boleh. Silakan, bisa show screen. Coba. Bisa zoom dikit, zoom. Ya, oke. Ini cukup. Cukup. Ini Readable, oke. Nah, nanti kamu kalau nanti buat aplikasi ya, buat software gitu kan, jangan rata kiri semua tuh. Ya, setelah begin, nah yang atasnya udah betul tuh, di clear naik. Nah, itu if-nya tekan tab gitu. Nah, pakai di blok dari if sampai ke insert. Tekan Ctrl Shift I. Nah, gitu. Kan bagus kelihatannya. Oke. Udah, Pak? Ya, oke. Udah bagus ya. Ngerti nggak cara buatnya? Nah, saya coba kasih latihan ya, yang tahunan dulu ya. Oke, admin, Adrian, baru masuk nih. Saya kasih latihan ya, teman-teman ya. Saya akan ubah kalau tadi kan polanya di sini taruh di belakang nih. 5 digit dari belakang ya. PO minus 2008 minus kosongnya 5 kali ini ya, 04 kali lalu 1 ini ya. Nah, saya akan coba. Ada latihan ini PO bulanan. Sebelum saya masuk ke bulanan ya. Ada latihan yang nggak di sini. Nah, ini harian ya. Oke.
Nih contoh ya. Ini tahunan. Ya. Untuk tahunan. Sudah lihat nih tahunannya kayak gini. Ini berdasarkan gudang. Ya. Pak belum Yang- share screen, Pak. Oh oke, sorry. Oke. Thank you. Nah, di bagian bawah sudah nanti di halaman sini ya. Halaman di bagian bawahnya. Saya naikkan dulu ke atas nih, kelihatan nomornya. Halaman 14 nih ya. Ini ada riset per tahun, tapi dia modifikasi nih. Nah, di tengahnya ada gudang. Jadi dia riset per tahun tetapi per gudang. Jadi kalau gudangnya G1 ya, dia kan sini. Nanti kalau G2 begitu tahun baru juga G mulai dari 1 nih. Jadi setiap gudang dia punya nomor urut. Setiap gudang punya nomor urut. Ya, gudang 1. Nanti kalau ada gudang 3 dia mulai lagi dari 1. Ya, tetap dia riset periodik. Jadi polanya adalah penomoran riset per tahun. Setiap gudang punya nomor urut masing-masing. Ya. Nah, ini nanti dimungkinkan. Jadi kalau kita misalnya mau punya multi warehouse gitu kan ya, multi warehouse juga nanti kalau multi shop ya, kita punya penjualan ya, penjualannya juga itu dimungkinkan. Katakanlah ada programnya satu, tetapi katakanlah ini dia bisa nomor urutnya bisa berbeda-beda ya. Nah, ini bagaimana ini polanya seperti ini ya. Nah, untuk seperti ini prinsipnya sama sudah. Kita akan buat dulu ya model gini ya. PO minus 2008 G ini. Ini berapa digit ya? 3 digit. Sudah yang penting tahu digitnya ya. Kalau tadi 13 ya. Berarti ini saya tambah lagi 3 digit lagi. Jadi 16. Saya akan membuat 16 digit. Ya, 16 digit. Nomornya TO PO kasus 1. Kita akan buat ya. Programnya mirip yang seperti tadi. PO1 ya, kita akan create, kita lihat nih. Oke, saya buat baru lagi ya, saya Ctrl A, Ctrl C, saya buat baru, query baru. TBPO kasus 1 ya, misalnya ya kasus 1. Oke, ini kita buat 16 digit nih, 16 digit. Tanggalnya sama, tinggal ada gudangnya nih ya, ada tambahan dari gudangnya. Oke. Kita buat gudang. Gudangnya varchar 2 lah ya. Misalnya varchar 2. Oke, koma ya. Nah, kita udah buat nih. PO-nya kasus 1 tadi. Kasus 1. Udah, ini kita tambah PO 1 aja gitu ya. TBPO 1. Yang perlu kita masukkan adalah tanggal PO, kode suppliernya, boleh belakangnya ada gudangnya juga ya. Add gudang. Gudang kita pakai varchar daripada 2. Gitu. Nah, urutannya boleh bebas ya, saudara. Nanti yang penting nanti saat inputnya ngikutin urutannya ya, berarti tanggal PO, kode supplier, gudang, gitu kan ya. Nomor akhirnya oke integer, nomor baru ini sama. Nah, ininya nomor PO-nya kita jadi 16 digit. Ya. Oke, nah langkahnya sudah melihat di sini. Nomor urutnya adalah 5 digit belakang, tetap kan? 5 digit belakang ya, jadi nggak masalah. Di sini 5 digit belakang. Right, nomor PO-nya adalah 5 digit belakang. Nah, kita ambil 5 digit belakang. Sama ya, nomor PO-nya. Nah, nanti tinggal where-nya nih yang berbeda. Ya, where-nya. Untuk tahun, kita lihat tahun. Tahun digitnya sama ya. Mulai ke-4, substring 4, sebanyak 4. Mulai posisi ke-4, posisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ya, sebanyak 4. Ini sebanyak 4 ya. Nomor substring dari nomor PO sebanyak posisi ke-4 sebanyak 4 ya. Kita tahunnya di convert ya, ini apakah sama enggak dengan ini gitu kan ya. Hasil convert daripada ini date part ini.
Ya, D4 Y dari tanggal PO. Nah, ini kita harus tambah lagi N. Nah, kita mau ngecek gudangnya. Gudangnya adalah ini, kapan? Apakah gudang yang kita input, ya, gudang yang kita input sama enggak dengan substringnya? Substringnya berapa ya? Bentar, jangan gini deh. Mending kita ambil dulu gudang di posisi keberapa nih substringnya. Kita lihat dulu ya substring. Ctrl C saya taruh di sini. Saya taruh ke bawah aja. Oh kok loncat-loncat sih. Ke compile lagi. Ntar ini ada yang ini. Saya maksudnya mau enter nih, mau enter ke bawah. Nah, saya tambah ini substring lagi ya, Ctrl V. Nah, Ctrl V, lihat gudang nih, posisinya ke berapa? 1, 2, ini gudang. Ini 3 ditambah 5, posisi ke 10 ya, setuju nggak? Ini posisi 10 ke sebanyak 2. Substring 10. 10 atau 9 ya. Coba kita cek 1, 2, 3. 3 ditambah 4, 7, 8, 9 ya. Betul 9. 9,2 ya. Jadi ini nomor PO-nya adalah 9,2. Nah, apakah sama nggak dengan yang gudang kita input? Gitu ya. Jadi where-nya nambah aja. Sama polanya adalah yang tahunan. Ya, tetapi ini kita ada where-nya gudang. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Nah, ini untuk bentuknya adalah kalau kita cek, oh ini loncat-loncat lah. Oke, kalau nomor akhirnya 0, maka set nomor barunya 1 ya. Kalau enggak, dia melanjutkan ya, nomor akhir ditambah 1, udah betul. Nah, kita akan lihat nomor PO-nya. PO adalah kita lihat nih, PO ditambah tahun tambah gudangnya ya. Jadi ini udah. Nah, kita tambahin sini gudang. Gudang ditambah lagi adalah minus. Tambah plus ya. Oke. Nah, kita nambah di sini aja gitu. Gudang. Oke, kita insert nomor PO yang lainnya sama. Oke, kita tes ya. Jadi yang nambahnya itu nanti sudah di bagian sini. Aku geser dulu bawah supaya kelihatan semua. Ya, yang berbeda nanti adalah di sini ya, nomor-nomor ini. Di where-nya ini. Oke, kita execute dulu. Oh, ininya execute dulu dari atas. Dari atas dulu kita execute. Oke, udah berhasil. Tinggal store prosedurnya ya. Kita execute juga. Oke, berhasil ya. Nah, berhasil kita nambah. Berarti nambah di sini adalah tanggal PO, kode supplier sama gudang. Kita tes. TBPO-nya TBPO kasus 1. Tanggal, oke, kode suppliernya kita tambahin gudang 1 ya, G1. Kita execute ya. Ini tahun 2008 lah ya, kita coba aja. Ini buat eksekusinya. Ada error nih. Too many specify. Ada error ya. Kita cek lagi ya. Oh, ini tabel PO-nya bukan TBPO-nya, PO kasus 1. Nah, kalau kopas-kopasnya kayak gitu ya. Kopas-kopas. TBPO kasus 1. Makanya nih bilang nggak cukup nih ininya. Terlalu lebar karakternya. Oke, kita execute lagi. Berarti ini kita alter nih. Alter. Execute ya. Kita execute. Share lagi. Step. Dah. Nah, coba.
SP tambah PO1, ini bukan nama PO1, PO1 gitu. Ya, karena kan yang ini TBPO1 ya. Kopas gitu. Table PO, execute lagi. Oke, berhasil ya. PO 2008. Nah, sudah kalau terus ini besarin dikit ya. Nih, masuk 2008 ya. Kita execute lagi ya. Masih G1 lagi ini. Saya suppliernya kita ganti. Suppliernya kan nggak pengaruh sebetulnya. Tuh, mulai ya. Oh, kok mulai dari satu lagi sih? Harusnya dia 2. Nah, yang gini kan ada yang salah nih. Ya, harusnya ini kan mulainya 2. Kita cek nih. Nah, ini sudah mengetrace nih kayak gini nih. Ya, bikin program tuh gitu. Kita cek di bagian where-nya. Substring PO ini udah betul tanggalnya dan substring nomor PO 9,2 sama dengan gudangnya ya. Jadi kalau gudangnya sama, ini dia akan lanjut ya. Max dari ini di mana substring ini adalah tahunnya ya. Ini adalah gudangnya 9,2. Udah oke deh ya, udah oke. Kita cek yang ada salahnya di mana. Nomor PO kasus 1 nomor PO. Oh, ininya ada yang salah nih. Gudangnya kok kenapa nggak masuk? Kopas nomor PO, tanggal PO, kode supplier, satu lagi adalah gudang. Yang gudangnya nggak masuk tuh. Gudangnya 0 tuh ya, gudangnya 0. Ini adalah gudang. Add gudang. Setia, oke kita taruh di bawah ya. Ini value-nya gini. Kita delete dulu. Delete ini, table ini kita delete. Delete. Execute. Oke, kita kosong, kita buat lagi baru. Nah, oh gudangnya kenapa nggak mau masuk ya? Ini belum di-execute. Execute dulu store prosedurnya. Execute. Oke, udah. Kita delete lagi. Oke, kita tes ya. Oke, masuk ya. G1 ya. Oke, kita insert lagi data yang sama. Harusnya ini dia mulai dari 2. Itu cara nguji kayak gitu, Saudara. Nah, ada yang salah nih. Tahu nggak salahnya di mana? Ini 111 terus. Where-nya nih, ini kita cek nih. Max nomor PO-nya 5 nih. Aduh, ininya salah aja saya TBPO. PO kasus 1. Kasus 1. Nah, gitu. Nah, kalau kopas-kopas enaknya mesti teliti ya nanti kalau kopas-kopas. Execute lagi ya. Oke, kita delete lagi. Nih. Delete lagi. Kita tes. Ya, itu cara nguji Saudara ya. Ada kerjaan orang bagian quality assurance ya. Salah satunya testing kayak gitu. Ya, dia nggak bikin program tapi nguji. Tapi tetap mesti tahu programnya juga. 2 sekarang udah betul ya.
Nah, saudara jangan cukup puas sampai 2 aja, tes sampai 10 digitnya. Kalau digitnya udah robah, bagaimana? Berubah nggak? Kita execute lagi ya. Nah, beberapa kali sampai ke angka 10. Kita lihat. Udah angka 10 dia normal. Nah, 10 ya. Oke, kita sekali lagi execute. 11. Cocok ya? Nah, ini kalau G1 ya, kita sekarang ngetes lagi nih ngujinya. Ya. Nguji. Kan tadi dia punya nomor urut nih kalau G2. Kalau G2 apakah betul nggak dia mulai lagi dari 1? Tes aja, kita tes. Ya, kita execute nih. Nah, G2-nya betul mulai dari 1 ya. Oh, saya ke delete lagi, sorry. Aduh, delete-nya. Oke, kita G1 dulu deh. Kita tes G1. Kenapa jadi kosong lagi tadi? Oke, kita tes ya. G1 harus dimulainya, ini kan G2 atau 1 ya. Kita cek nih. Nah, betul 1 ya. Oke, kita tes aja sampai 11 kali. G1-nya. Cocok ya. Dia sampai ke 12 tuh G1-nya ya. G2-nya baru 1 kan? Oke, kita tes sekarang nih G2. Harus mulainya dari 2 ya, karena kan 1-nya udah ada. Oke, kita lihat ke bagian bawah. Tuh, betul ya. Oke. Ya. Ini latihan saudara coba. Saya stop dulu. Nah, silakan saudara coba yang ini. Yang tadi dicoba kasus nomor 1. Ya. Nomor 1 silakan coba. Kira-kira 5 menit, 10 menit. Nah ya. Silakan coba. Saya kasih potongan programnya aja ya. Saudara nanti mestinya bikin sendiri deh. Yuk. Silakan coba nomor 1. Saya show ya, saya show dulu. Ada latihan nomor 1, ada latihan nomor 1 aja dulu lah, nomor 1 dulu. Oke. Dari atas ya. Nah, ini. Ini yang berbeda adalah di bagian nomor 1-nya. Nanti sudah lanjutin ya yang bawahnya ya. Yuk, silakan coba. Saya putarkan musik. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Mesti dicoba ya ini. Aplikasi ini sering dipakai nanti saudara kalau bikin aplikasi-aplikasi ya. Auto number nanti bikin buat ini point of sales ya. Kalau sudah nanti buat aplikasi misalnya buat perusahaan, auto number gini pasti kepake lah. Minimal sudah bisa yang riset per tahun ya. Nanti riset per bulan, riset harian juga saya tunjukkan ya. Hanya nambah sedikit where-nya aja di sini. Ya. Nah, ini saya modifikasi dulu kalau riset tahunannya per gudang gitu kan ya. So nanti mau pakai aplikasi apapun juga bentuknya model gini, algoritmanya kayak gini. Nanti tinggal disesuaikan ya. Oke, silakan dicoba dulu ya.
Saya beri waktu kira-kira 10 menit. Oke, ini ada chat. Siapa? Oh ya, udah tadi ya. Ini ada pertanyaan apa? Oke, boleh silakan, mau ke toilet silakan. Ada yang udah selesai? Boleh coba deh, Pak. Agung mau nyoba? Ya, Pak. Kalau mau nyoba bilang ya, nanti saya stop share ininya. Boleh sekarang aja, Pak. Oke, saya stop share ya. Ya, silakan Agung kalau mau nyoba. Diperbesar dikit. Di zoom, nah itu zoom yang di kiri bawah nih. Kiri bawah. Kiri, nah di slider itu di kiri ada tulisan 100%. Nah, itu gedein dikit ya. Oke, sip. Ini cukup, Pak.
Cukup lah, cukup. Ini yang pertama. Ya, TBPO itu oke. Where-nya aku lihat yang where, select max-nya yang nomor 1. Max, oke. Where-nya convert itu ditambah tadi substring 9,2 dari gudang ya. Oke, boleh. Bagus. Terus ini hasil apa? Hasilnya ya. Terus ini yang nomor 2. Nomor 2. Yang meja ini Yang ada di yang kode barang. Oke. Max dari right kode barang table where like. Oke. Salah. Ini. Itu Pak. Oke, kode barangnya berdasarkan ini ya. Coba nama barangnya beda nih. Nama barangnya. Oh Kak, itu Kak udah ya dari 1 ya. Coba Juga huruf gede udah Pak. ya, huruf besar huruf kecil sama aja. Sama aja. Pakai Sama apa aja soalnya ya. Pak? Oke. Sekarang coba tambahin yang Kak Johornya itu dia mulai dari 2 enggak? Ya, Oh, itu boleh. jadi 2 Pak. Oh 2, oke. Dah bagus. Udah ngerti ya Agung ya. Oke, thank you Agung. Yuk silakan yang lain coba. Ini saya pengen semuanya bisa semua gitu kan ya. Nanti jangan nanti lagi ujian nggak bisa gitu kan. Waktu UTS kemarin juga ada yang beberapa yang nggak ngerti gitu. Kepake ya, saya pikir kepake ini ya nanti. Sudah persiapkan di depan itu tawaran tuh banyak. Ya, tawaran untuk jadi programmer, developer itu banyak sekali ya. Kalau saudara nggak begitu suka ya bisalah belajar. Ada alumni kita juga nggak begitu suka gitu kan ya. Tetapi kita dia terjun gitu kan, dikasih kerjaan gitu, akhirnya dia nikmatin juga gitu ya. Ada mahasiswa kita juga yang saudara kalau kemarin ikut webinar ya minggu lalu lah kalau salah ya. Dari alumni kita ada yang dia kerja di Jepang, ada yang kerja di Blibli kayak gitu ya. Ada juga yang di kelapa sawit. Ya saya sebagai dosen, sebagai fasilitator nih memberikan ilmu-ilmu dasar-dasarnya yang sering dipakai nanti di perusahaan, tinggal harus dikembangkan. Intinya saudara harus mau nyoba. Kalau nggak nyoba susah gitu kan ya. Bahasa itu harus coba. Pokoknya sebetulnya mata pelajaran apapun semakin sering kita coba, semakin kita terampil. Oke, saya mau coba Han 021. Handi ya ini tuh ya. Ya Pak. Nah, Han mau coba nggak Han? Boleh. Nah, dicoba silakan. Sudah jangan takut salah ya kalau sama saya suruh nyoba. Saya pasti bantu ya. Sampai nanti ngerti gitu kan. Yang penting ngerti gitu itunya. Berapa? Di zoom dikit ya. Zoom. Itu yang 100%-nya dibesari dikit. Sedikit lagi. Sini. Oke, cukup. Gini. Ini yang mana? Yang kasus 1? Iya, yang kasus 1. Oke, gudangnya udah ada itu ya. Nah, coba aku lihat yang select nomor 1-nya, cari nomor akhirnya. Karena kuncinya kan di situ. Ini. Nomor akhir. Max, oke. Where-nya tahun itu N, nomor PO, gudang. Oke, bagus. Terus untuk ngebentuknya udah betul ya. Tambah gudang. Oke, bagus. Yuk kita coba testing. Ini. Apa Pak ini Pak? Nggak apa-apa lah, itu sama aja datanya kita bikin sama ya. Sama. Oke, nomor 2. Oke, sekarang ganti itu jadi G3 gitu kan ya. G3 kan belum ada. G3 nanti pas harus mulai dari 1 gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang tahunnya coba dites. 2010. Ya boleh, 2021 boleh.
Mulai dari 1? Mulai dari 1 Pak. Bagus gitu ya. Oke. Kamu udah nomor 2 udah atau 1 aja Belum ini? Pak, belum masih. Oh, belum, lagi buat. Oke, silakan ya. Bagus. Coba. Ya. Yuk, ada yang nyoba lagi? Pak mau coba Pak? Boleh, Ken, silakan. Coba ya. Sudah berikan Pak? Sedang muncul kan? Oke, ini udah muncul. Ini yang nomor 1-nya Pak. Nomor 1, oke. Sekarang kamu coba tahunnya di ini. Tahunnya ganti nih. 2009 atau berapa, bebas lah. G2 udah ada ya, nanti dia harus mulai dari 1 lagi ya mestinya ya. Coba execute 2009. Mulai dari 1 lagi. Oke, bagus ya. Oke. Nomor 2-nya udah? Coba silakan nomor 2-nya. Aku lihat yang itunya. Cari nomor akhirnya. Algoritmanya, lihat. Algoritma store prosedur. Ini Pak. Nah ini ya betul. Select nomor akhir, max, right, kode barangnya 3 digit ya. Harus ada where-nya ya. Where kode barang, ambil 1 digit. Ini left dari nama barang, ambil 1 digit. Oke. Ya, bagus. Oke. Close ya. Sip. Bagus. Yuk, ada yang mau nyoba lagi? Sebelum saya masuk ke riset bulanan. Nah, sudah, nanti kalau yang belum selesai sudah coba ya, itu ya, dicoba ya. Oke, saya akan masuk dulu ke riset bulanan ya. Nah, sebetulnya nanti variasinya banyak sekali. Saya pernah buat aplikasi misalnya buat satu perusahaan dia punya gudangnya lebih dari 1. Ya. Dia punya gudang lebih dari 1, kemudian aplikasinya bisa nanganin berapa gudang. Saya tanya gudangnya berapa banyak. Iya bisa nambah setiap saat. Ya udah, setiap saat nggak masalah. Model kayak tadi tuh, ya. Kita bikin aplikasinya 1, tetapi database table-nya kita bikin 1 juga. Ya, nanti tergantung parameternya. Begitu nanti gudangnya robah, nah kita tinggal bikin otomatis kayak gitu ya. Ini model seperti ini dipakai nih perusahaan-perusahaan besar, model-model kayak gini. Ya, nanti kayak misalnya bahan baku aja. Bahan baku aja dia misalnya saya tuh perusahaan spring bed. Bahan baku tuh ada yang bahan baku busa ya. Busanya, terus ada bahan baku kimia, ada bahan baku spring ya, kan spring bed, dia pakai spring bed ya. Terus ada yang bahan baku yang kain kan kalau spring bed ada kain-kainnya, jadi ada yang untuk busanya, ada untuk springnya. Spring itu kawat ya, dia dari kawatnya gitu, yang pokoknya yang berhubungan nanti dengan kawat-kawat itu. Nanti ada juga dengan kain. Satu lagi adalah hubungan nanti dengan kayu. Buat kan dia bikin mebel dan segala macam. Jadi spring bed kan macam-macam itunya. Nah, itu setiap gudang itu dia punya gudang masing-masing. Dan setiap barang datang ya dia harus terima di gudang yang berbeda. Kalau kayu ya hubungannya nanti ke semua kayu, perkayuan. Nanti kalau misalnya kain semua. Kalau nanti untuk busa, bahan-bahan kimia itu, busa itu kan nanti dari bahan-bahan kimia khusus bahan baku untuk pembuat busa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah nggak masalah ya. Jadi kalau di ERD-nya itu sudah ada namanya spesialisasi entitas atasnya ya. Saya tunjukin ya, sudah supaya kebayang ya implementasinya. Ini basis data 1 sebetulnya. Oke, aku buka dulu sebentar ya basis data 1. Kebetulan aku ngajar juga basis data 1. Di waktu di basis data 1 sudah bikinnya aplikasinya. Oke, aku buka dulu ya mengenai spesialisasi. Review aja nih. Desain basis data spesialisasi. Nah, mengenai barang-barang tadi ya, gudang-gudang seperti ini. Ini kayak gini nih. Ya, aku
tunjukkan ya. Dosen. Nah, ini misalnya. Ya. Modelnya kayak gini nih. Saya punya barangnya macam-macam nih. Ya. Atau sama kayak tadi nih, gudangnya macam-macam gitu. Gudang 1, gudang 2 ya. Tadi saya sebutnya ini gudang bahan baku, gudang proses, ini gudang barang jadi kayak gini. Ya, is a. Nah, ini bentuk tabelnya kayak gimana ya? Tabelnya kayak gini nih. Ntar saya tunjukkan ya. Ini saya buat ini. Kita transformasi. Ini ada contoh ya. Nih, ini 3 ya sama gini. Ya udah, nanti saudara tinggal model kayak gini, sama lah. Ya. Kayak tadi gudang 1. Kalau ini kan secretary technician ini. Ya anggap aja nih gudang 1, gudang 2, gudang 3 gini. Oke. Saya lanjut ya. Ini contoh ya. Jadi implementasinya banyak. Saya lanjut ke sini. Sekarang ke PDF saya di mana? Saya akan riset yang bulanan. Sebetulnya bulanan mirip sekali dengan yang tahunan, ya bulanan. Nah kalau bulanan, bentar, aku lihatkan dulu tabelnya. Nah bulanan ya, nanti harian juga sudah bisa ya. Nah bulanan ini ada tahunnya, ada bulannya. Bulannya nanti akan disimpan juga di dalam sini. Jadi kalau transaksinya terlalu banyak, ya digitnya akan panjang sekali. Saudara bayangkan kalau e-commerce ya. E-commerce dia transaksi itu sehari bisa 2 juta. 2 juta nomornya aja udah 7 digit. Ya. Sehari loh. Ya. Bisa 2 juta transaksi. Dia pasti pakai penomoran kayak gini. Ya. Nah, penomorannya gimana dia? Penomorannya ya dia kalau 1 tahun bayangin saudara nanti 2 itu kan udah 7 digit ya. 7 digit 2 juta. 2 juta kali 365, anggap aja kali 300 gitu kan. Digitnya akan panjang sekali nomornya. Nah, salah satu kalau misalnya riset tahunan terlalu panjang ya bisa buat riset bulanan. Riset bulanan. Saya juga di pabrik pernah ya, kalau pabriknya transaksinya banyak sekali dia. Setiap produksi satu batch produksi dicatat, satu batch produksi catat gitu kan ya, banyak sekali. Nggak mau risetnya bulanan, karena kalau tahunan dia terlalu panjang, lebar. Efeknya apa kalau terlalu panjang? Ketika bikin laporan nanti hanya untuk nomor aja udah berapa digit gitu, terlalu panjang. Ya, nah kita buat modelnya bulanan ya. Jadi ini ada bulan, ini sama modelnya seperti tadi ya. Cuma nambah di sininya aja. Ya. Oke, kita akan lihat lagi berikutnya. Where-nya ya, where-nya. Ini digitnya ke berapa? Digit 1 2 3 7 ke 8 ya. Substring 8,2. Ya. Substring itu ngambil dari sebuah kalimat posisi keberapa sebanyak berapa gitu kan ya. Nah, ketika nanti bulan ke-10, ini bulan 9, oke 1, 2, 3 gitu kan. Ketika bulan 10 dia otomatis riset. Taunya dari mana? Dari where-nya itu. Ya. Begitu bulan 11 berubah. Nah, bagaimana kalau ganti tahun? Pasti ganti ya. Kalau ganti tahun pasti dia mulai dari 1 lagi gitu kan ya. Oke, kita cek ininya, programnya. Nah, yang berbeda adalah di bagian sininya nih. Ya, ada substring nih, ya. Substring nomor PO 8,2. Ini adalah posisi bulannya. Kalau yang atasnya sama seperti tadi tahunan ya, saya nggak rubah-rubah. Ya, tinggal tambahin N gini. Ya sudah tinggal nambahnya nih. Ya, substring ini. Nah, ini saya ambil kalau tadi date part-nya YYYY, ini date part-nya adalah MM ya. Bulan gitu. Nah, yang berbeda adalah di bagian sininya. Ya. Where-nya yang berbeda. Nah, sudah tinggal nambah ini ya, where. Oke. Jadi kan nanti kalau buat bisa lebih cepat ya.
kemudian saat ngebentuknya nih, nah saat ngebentuknya sama lah, tinggal posisinya aja PO, nanti ditambah tahun, kemudian ditambah bulan ya, bulan ini date part ini nih ya, tambah bulan. Kenapa saya pakai write in 0 ini? Karena kan ada bulannya yang 1 digit. Kalau bulan yang ke-9, jadi dia munculnya cuma 9, spasi 9. Nah kita nggak mau, harus ada 0-nya. Ya udah tambahin 0. Tambahin 0 dulu, baru ditambahin, baru diambil 2 digit. Ya. Nah ini buat mengakali ya, kalau bulannya cuma 1 digit, angka 1 sampai angka 9 ya. Januari sampai September kan gini, cuma 1 digit ya. Nah, Oktober sama ini nggak masalah juga ya, ini bisa di tangan juga ya, karena dia right, ambil kanan. Nah kemudian ini ambil nomor digitnya ya. Oke, silakan saudara coba ini yang bulanan ini ya, tinggal nanti kopas aja. Udah itu nyoba yang harian. Nih harian. Kalau harian ini ada bulannya, ada tahunnya, ada tanggalnya. Jadi riset per hari. Besok mulai lagi dari nomor 1 lagi. Besok mulai nomor 1 lagi. Jadi kalau transaksinya udah banyak ya. Dugaan saya misalnya kalau e-commerce, kalau transaksinya udah jutaan, dia bikin risetnya riset buat harian. Ya. Nomor PO-nya, nomor urutnya dibuat riset harian. Ya. Supaya enak dia kontrolnya. Ya. Nah ini riset harian. Nah, silakan saudara coba buat yang riset bulanan, dada harian ini nggak ada, saudara bikin sendiri ya, bikin sendiri. Oke, yuk, udah itu aja latihannya. Saya beri waktu kira-kira 15 menit lah. Kita kembali lagi. Ini jam saya tuh suka nggak muncul. Oh ini ketutup sama ini aplikasi. Yuk kita kembali 16.45 kalau nggak 50 ya. Oke silakan dicoba dulu. Saya stop share. Sudah buat yang riset bulanan sama riset harian ya. Oke, thank you ya. Yuk kita akhiri aja hari ini. Nah, saudara suruh nyoba, nggak ada yang mau nyoba. Nah, saudara pengen ini nggak? Pengen kerja di perusahaan ternama nggak? Ya, usahanya harus ternama. Mau, usahanya harus ternama juga ya. Ini pakai waktu praktikum seperti ini ya. Jadi ini saya kasus-kasus seperti ini tuh saya ambil dari apps aplikasi yang saya buat ya, aplikasi yang saya buat. Jadi saya kebayang nih aplikasi ini gitu kan ya. Ini dasar-dasar yang nanti kita bisa pakai ya. Ya saudara kalau yang belum jelas mohon nanti lihat videonya ya. Saya akan rekam, saya ada di YouTube ya. Saudara kalau mau lihat YouTube rekaman-rekaman saya sengaja buat di sana. Teman-teman kalau yang nggak ngerti lihat sana. Capek nggak apa-apa lah sambil tiduran, nah dengerin lah gitu kan, dengerin saya ngomong, dengerin teman-teman yang ngomong gitu ya. Oke, aku mau coba imersifnya, bagus nggak ya imersifnya, supaya saudara bisa duduk di kursi masing-masing ya. Coba nggak kelihatan layarnya ya, duduknya. Coba coba imersif yang lain lagi, mau nggak ya? Duduknya kayak duduk di ini. Bagus nggak ya? Cobalah lihat ya. Ini tergantung layar komputernya. Oh ini lebih acak-acakan lagi. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Nggak bagus. Nggak bagus. Imersifnya. Galeri view aja. Ya ada 2 layar ya. 1, 2, 3. Ini layar ke-1. Oke, 1 lagi layar kedua. 1, 2, 3. Oke, kita akan tutup dulu dalam doa ya. Mengucap syukur buat hari ini. Ya, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan berikan semangat pada mahasiswa kami untuk belajar. Walaupun belajar ini melelahkan, tetapi kami yakin bahwa melalui belajar ini kami memiliki ilmu untuk bekal nanti Tuhan. Berikan semangat supaya teman-teman ini semua juga bisa
lulus tepat waktu, juga memperoleh kompetensi yang diharapkan. Jadi ketika mereka terjun ke dunia industri, mereka memiliki bekal yang cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa isi daftar hadirnya. Sudah, kalau ini daftar hadirnya saya share di ini ya, di chat ya. Tadi kalau yang sebagian yang awal udah ada, saya share lagi. Ya, kalau yang belum ngisi daftar hadirnya ada di chat. Kalau yang sudah, ini pertemuannya pertemuan 9 ya, pertemuan 9. Kalau sudah boleh saudara leave. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan udah libur belum ya? Belum ya, belum libur ya? Hah? Minggu depan udah libur belum? Nanti lihat ya, lihat kalau aku belum lihat jadwal. Tanggal 10 udah libur ya? Kalau belum libur masuk tetap ya. Kalau jadwalnya libur ya libur gitu. Oke, silakan bisa diisi daftar hadirnya. Kalau sudah boleh leave, silakan. Kasih Pak. Kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Makasih, Oke, Pak. yuk Makasih, sampai ketemu Makasih, lagi. Pak. Kasih Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Kasih Pak. Kasih Pak. Makasih Pak. Kasih Pak. Yuk sama-sama ya. Saya Makasih, Erwin Pak. ya. Tadi dia efeknya